dengan Kak Putri di Balai Sekolah Minggu HKBP Bandung. Adik-adik, minggu kita hari ini adalah minggu Advent yang pertama dengan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusannya. Yang kita ayat hari ini yaitu Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Adik-adik, persiapkanlah kitabnya, persiapkan hatinya, kita mau ibadah sejenak. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita yang pertama, kita mau menyanyikan lagu kita, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita mau mendengarkan hukum Taurat kita juga sambil membacakannya dari rumah masing-masing. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan lagu kita yang selanjutnya, Dia Lahir Untuk Kami. Adik-adik, boleh bangkit berdiri, ikut kamu berikan tepuk tangan. Kali kita mau sukacita, kali kita mau menyebut Natal kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mengangkat lagu pujian yang selanjutnya, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Adik-adik, kita mengangkat doa syafaat kita. Untuk itu sebelumnya, adik-adik lipat tangannya. Adik-adik sambil menyanyikan lagu ini sebelum mengantarkan doa kita. Ikutin Kak Putri bernyanyi ya.
Adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Ikutin Kak Putri dalam hati ya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat kesehatan Tuhan dan perlindungan dari keluarga kami yang telah Engkau berikan. Bapak, kami mau mengucap syukur atas segala yang Kau berikan Tuhan pada kami. Kami mau minta ampun Tuhan jika kami ada kesalahan. Kami mau berdoa buat negara kami Tuhan yang saat ini masih dalam pandemi. Kami juga mau berdoa Tuhan, berkatilah keluarga kami dan saudara-saudara kami yang lain. Kami mau berdoa buat ibadah kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dari pendeta dapat kami terapkan ke kehidupan kami. Bapak, kami tahu Tuhan lebih mengenal kami daripada siapapun. Serahkanlah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami Tuhan di dalam segala pencobaan, supaya kami lebih kuat lagi dan menjadi murid-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat hari Minggu bagi kita adik-adik kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-4a. Amang Pendeta akan membacakannya kepada kita. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya.
mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami, tentu di dalam pikiran kalian ada bayangan bahwa seorang sosok hero, pahlawan adalah orang yang perkasa, orang yang memiliki otot yang besar, dan orang yang memiliki kemampuan perang yang hebat. Itu sosok seorang pahlawan yang ada di dalam pikiran banyak orang. Nah, demikian juga kalau kalian membayangkan seorang raja, contohnya, banyak orang yang membayangkan raja adalah orang yang kuat, memiliki banyak pasukan perang, dan juga tinggal di tempat yang mewah, istana yang megah. Tetapi kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, semuanya berbeda, ya. Nah, seandainya kita melihat Yesus, Yesus itu dikatakan raja, tapi tidak seperti raja yang dibayangkan oleh banyak orang. Tinggal di istana, mengendarai kuda, sementara Yesus mengendarai keledai. Nah, seandainya lah datang seorang raja atau orang yang terhormat, terkenal, seperti Bapak Presiden Jokowi, apa yang kalian lakukan? Contohnya lagi, seandainya datang artis BTS, artis Korea, kalian pasti menyambutnya dengan sangat gembira. Hatinya pasti bersukacita. Ada juga yang bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi. Ada yang membuat acara yang meriah untuk menyambut kedatangan orang yang kita kenal tadi, orang yang terhormat. Nah, di dalam nas khotbah kita pada saat ini, kita juga dituntut bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Kita semua sudah tahu bahwa Yesus itu lahir di mana? Di kota Bethlehem. Dan itulah yang diberitakan di dalam khotbah saat ini. Dikatakan bahwa Bethlehem itu kota yang kecil. Bayangkan, kota yang kecil berarti seperti pedesaan, seperti di daerah Lembang sana, di daerah gunung-gunung dari pedesaan contohnya. Dan dikatakan yang mau kita sambut ini bukan dari ibu kota seperti Jakarta contohnya, bukan dari kota yang besar seperti dari luar negeri, dari Amerika atau dari Korea, tapi dari pedesaan. Nah, tetapi ada keistimewaan yang kita sambut ini. Apa keistimewaannya? Dikatakan yang datang ini akan mengembalakan kita. Seorang gembala berarti dia mau menjaga kita, dia mau menolong kita, dia mau membantu kita. Itu yang kita sambut. Dan dikatakan dia memberikan damai sejahtera. Tentu ada sikap kita untuk menyambut seorang Raja Yesus di dalam kehidupan kita, yang menjadi penolong kita.
menyambut kehadiran Tuhan adalah dengan mempersembahkan yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Majus, oleh orang-orang yang ahli di dalam perbintangan pada saat Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem. Ada yang membawa emas, ada yang membawa wangi-wangian, mur, perak. Semua yang berharga diberikan kepada Yesus yang lahir itu. Demikian juga kita, untuk menyambut Yesus, kita harus memberikan yang terbaik. Dan Yesus itu, kalau kita perhatikan, bukan seperti raja yang dikenal oleh banyak orang, seperti yang pendeta bilang tadi. Ya, dia itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bukan dari keluarga konglomerat yang kaya. Ya, dan inilah yang membuat banyak orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kata mereka, ngapain kita capek-capek pergi ke kota Betlehem, di kandang domba, banyak di sana kotoran, bau. Itu tidak benar raja, kata orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi orang yang menerima Yesus itu, dia yakin. Karena apa? Karena dilihat ada tanda kuasa dari Tuhan. Apa itu coba? Ya, jawabannya adalah bintang. Bintanglah yang menjadi tanda bahwa Yesus itu telah lahir. Kemudian malaikat-malaikat Tuhan berseru bahwa lahir seorang raja bagi. Inilah yang membuat orang-orang bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam topik minggu kita dikatakan, sambutlah kedatangan Tuhan di dalam kekudusan. Nah, bagaimana artinya kekudusan itu? Kalau dikatakan kekudusan berarti ada ini, perubahan diri, pertobatan menjadi orang yang baik. Itu artinya menyambut Tuhan Yesus di dalam kekudusan. Dan lebih jelasnya lagi dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu dia, menyambut Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Ingatlah itu, maka Tuhan Yesus akan hadir di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau hadir di kota Betlehem, di Efrata, dan Engkau menunjukkan bahwa kelahiran-Mu penuh dengan sukacita. Di dalam sukacita itu, seluruh umat manusia merasakan keselamatan yang Engkau berikan. Engkau hadir ke dunia ini menebus kami dari dosa, supaya kami, Tuhan, tidak jatuh ke dalam hukuman yang kekal, di dalam maut, kematian selama-lamanya. Engkau memberikan bukti, jaminan bagi kami orang yang percaya bahwa kami akan bangkit sama seperti Engkau bangkit dari kematian. Ya Tuhan, demikian juga anak-anak kami ini Engkau berkati, supaya mereka dapat dengan
penuh hikmat yang daripadamu, menyambutmu di dalam kekudusan, menyambutmu dengan penuh sukacita. Secara khusus kami mendoakan nantinya kami akan merayakan Natal, baik di tanggal 22 dan 25 Desember, supaya seluruh umat manusia dan seluruh jemaatmu, secara khusus Gereja HKBP Bandung, dapat bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, firman yang kami dengar pada saat ini, itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi adik-adik, kirimkan persembahan kita itu ke mama dan papa ya. Jangan lupa disampaikan kepada mama dan papa untuk mengganti 0 paling terakhir di nominal kita menjadi angka 7. Contohnya 50.000 jadi 50007. Paham ya adik-adik ya? Atau adik-adik boleh sampaikan ke mama dan papa untuk mengirimkan pesan di WhatsApp ke official HKBP Bandung, nomor WA kita masing-masing. Untuk itu adik-adik, mari kita menyanyikan lagu yang selanjutnya. Kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Amin.
Demikianlah pelayanan ibadah minggu bagi kita. Selamat beradvent bagi kita semua, secara khusus anak-anak kami Jemaat HKBP Bandung.